Baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya selalu melimpahkan kebaikan karunia kepada kita dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memeliharakannya, selalu menambahkannya dan melanggengkan berbagai karunia untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin berbagi untuk kajian kita kali ini dengan satu judul kajian, saya adalah seorang Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33, saya akan bacakan. Insyaallah kita akan bahas lebih detail dari tafsir ayat ini, khususnya kalimat bagian akhir dari ayat ini, innani minal muslimin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik dari orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dan orang-orang yang beramal soleh, serta orang-orang yang berkata, sesungguhnya aku adalah Muslim. Jadi berkata, aku adalah Muslim, innani minal muslimin, adalah perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam ayat ini adalah di antara amal-amal yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Ada 3 amalan yang disebut dalam rangkaian ayat ini. Yang pertama, yang terbaik menurut Allah itu mengajak kepada jalan kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Itu amal yang terbaik. Kemudian memperlakukan amal-amal soleh, tetap istiqomah melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, orang yang mengaku dirinya Muslim. Innani minal muslimin, orang yang berkata saya orang Muslim. Jadi berkata saya orang Muslim itu sudah berpahala, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu bukan saja dengan perkataan, tetapi dijelaskan oleh Nabi SAW juga perlu diwujudkan dalam amalan. Inilah yang dinamakan identitas Muslim. Seorang hendaknya dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai orang Muslim.
Bapak Ibu sekalian, saya adalah seorang Muslim. Merupakan penegasan terhadap identitas diri kita dalam rangka menjawab keraguan orang terhadap keislaman diri kita. Pernahkah kita ragu menunjukkan bahwa diri kita sebagai Muslim? Atau mungkin paling tidak kita tahu bahwa ada orang yang menutupi identitas keislamannya, bahkan ketika ditanya saja, Bapak Muslim, Ibu Muslim, kenapa sih pakai nanya-nanya agama segala? Nah, kalau pernah terjadi semacam itu menunjukkan bahwa diri orang itu tidak ingin meraih keagungan amal di sisi Allah. Di antara keagungan amal yang disebutkan dalam ayat yang tadi dibacakan adalah mengaku dengan jelas bahwa saya Muslim. Adakah orang yang apabila ditanyakan tentang agamanya, ia bisa menjawab hal itu tidak penting bagi saya? Atau apakah kita yakin bahwa ada orang-orang lain di sekitar kita merasa yakin tentang kemusliman kita itu? Apakah orang-orang di sekitar kita nggak ragu bahwa kita Muslim? Sebagaimana pernahkah kita bergumam menilai orang lain dengan perkataan dia Muslim atau tidak sih? Nah, ya, dia Muslim atau tidak sih? Karena kita ragu apakah dia Muslim atau bukan. Atau pernahkah kita memasuki suatu rumah, ketika kita masuk rumah kepada orang yang mungkin belum kita kenal, ya, belum kita kenal dengan baik orang tersebut, kemudian kita masuk di halaman di dalam rumahnya, kemudian hasil dari penjualan Coca-Cola bisa. Saat itu kita terpikir dalam benak kita, Muslim nggak ya? Dia Muslim bukan ya? Nah, kenapa boleh jadi? Karena di rumah itu tidak ada hal-hal yang mengindikasikan bahwa dia adalah rumah seorang Muslim. Tidak ada apapun, ya, tidak kelihatan sajadah, tidak kelihatan Quran, tidak ada kelihatan kaligrafi misalnya. Jadi adanya hal-hal yang bisa dirujuk atau diidentifikasi sebagai milik seorang Muslim itu adalah mewakili ucapan kalimat saya sebagai orang Muslim. Seperti dalam ayat tadi, jadi pengakuan atau yang difirmankan Allah, innani minal muslimin, saya adalah seorang Muslim, bukan sekedar dengan ucapan, tapi bisa diwakilkan dengan tanda-tanda khusus bahwa dia memang Muslim. Di rumah dipasang kaligrafi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipasang tanda Ka'bah, gambar Ka'bah dan sebagainya. Ketika orang masuk yakin, oh, Muslim. Nah itu kaligrafinya ada syahadat kok. Ada gambar itu. Nah itu di situ ada sajadah, ada mukena, Muslim lah. Ada Quran itu di meja. Nah itu semua adalah mewakili ucapan seseorang, aku adalah Muslim. Sehingga dengannya orang-orang di sekitarnya tidak ada yang meragukan tentang keislamannya. Saya pernah, Bapak Ibu, satu saat diminta untuk ikut mengurus jenazah seseorang di satu tempat. Kemudian saya datang, kebetulan rumah itu di kompleks. Setelah saya menuju rumah, kemudian saya mendatangi adakah masjid di sekitar rumah itu yang tentu saya harapkan bisa
nanti sholat jenazah di masjid itu, ya, atau kalau ada yang bisa dari masjid itu pengurus atau petugas untuk memandikan jenazah, mengkafaninya, dan kan itu suatu kewajiban kifayah, maka saya mohon bantuan kepada pengurus masjid di komplek tersebut. Ketika saya datangi, kemudian sampaikan hajat saya ingin bantuan untuk ada yang bisa memandikankah untuk jenazah. Oh ada, sudah siap, alhamdulillah ada di masjid itu. Kemudian saya beritahu, siapa Pak yang meninggal? Warga sini? Iya, warga di komplek ini. Di mana Pak ya? Kok nggak dengar? Itu saya beritahu alamat dan nomornya. Kemudian di antara pengurus itu kebetulan persis ada tetangga dengan yang bersangkutan mengatakan, oh maaf Pak, dia Muslim Pak. Astagfirullahaladzim, dia bertanya begitu. Kemudian saya sampaikan, iya dia Muslim. Oh Muslim, loh Bapak sudah berapa lama Pak beliau tinggal di sini? Udah lama sih, tapi kita nggak pernah tahu Pak kalau itu Muslim. Nah, ini adalah satu bentuk yang dicegah sebenarnya oleh agama. Jangan sampai kita menjadi hamba mukmin atau muslim yang kemusliman kita tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan tetangga kita nggak tahu, apalagi di jalanan. Di jalanan pun seharusnya orang sudah menerka bahwa kita muslim. Misalnya kita naik kereta api duduk, orang tahu kita muslim. Di kantor, orang tahu kita muslim. Apalagi tetangga, mestinya tetangga tahu bahwa kita muslim. Nah, agar tetangga tahu, ada orang lain itu tahu bahwa kita muslim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ciri-ciri sehingga orang lain dapat menangkap keislaman kita. Kalau ciri itu tidak dimunculkan, sama seperti orang yang tidak mau mengatakan saya ini muslim. Padahal mengaku saya itu muslim adalah satu amalan besar yang diagungkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Juga ada keraguan misalnya, apakah istrinya muslim? Apa suaminya muslim? Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan, keraguan-raguan yang tidak semestinya ada pada diri seorang muslim. Imam Ibnul Qayyim berkata, sungguh keraguan seseorang terhadap orang lain berkaitan dengan laki atau perempuan lebih ringan di sisi Allah daripada keraguan seseorang terhadap seseorang itu muslim atau tidak. Di sisi Allah dosanya meragukan orang bahwa dia ini perempuan atau laki lebih besar dosanya daripada menjadi sebab keraguan orang terhadap dirinya muslim atau tidak. Ya. Padahal orang yang meragukan dirinya itu laki atau perempuan sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang menyebabkan orang lain ragu, dia laki perempuan sih, tapi dengan ciri yang menimbulkan keraguan-raguan, kata Nabi, sungguh orang itu telah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Ibnu Qayyim mendatangkan keraguan berkaitan dengan kemusliman dirinya. Oleh karenanya Allah SWT di sisi lain menganggapnya satu hal yang dosa, bagi yang mengamalkannya diberi pahala yang besar. Dalam ayat tadi Allah SWT, siapakah yang paling baik, yakni memberi derajat yang tinggi, memberi ganjaran yang besar pada orang-orang yang memiliki identitas yang jelas terkait dengan keislamannya. Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu sifat hamba yang paling disukai oleh Allah, yaitu mereka yang berani memiliki identitas keislaman dengan jelas. Apa yang dimaksud identitas? Identitas adalah inti atau hakikat sesuatu. Ini penjelasan para ulama. Bila ia ingin dikaitkan dengan sebuah bangsa atau komunitas,
maka ia adalah karakter yang membedakannya dengan bangsa atau komunitas lain, yang sekaligus mengungkapkan kepribadian peradabannya. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita juga insya Allah punya ciri bangsa Indonesia. Ya. Jadi setiap komunitas punya cirinya dan Islam adalah sebuah komunitas. Ya. Sehingga ia pun telah Allah tetapkan ciri-cirinya. Di mana ciri Islam tentu tidak terkait dengan kesukuan, kebangsaan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ya, bertakwalah kepada Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Awalnya dari seorang diri, Adam, Hawa. Kemudian diciptakan istrinya, kemudian berkembang biak menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan berkaitan dengan suku dan bangsanya. Hamba takwa itulah yang paling dekat kepada Allah. Tidak mengenal batas-batas wilayah dan suku serta kebangsaan. Inilah yang diperkenalkan oleh Allah. Semua ciptaan Allah, semua bakal kembali kepada Allah. Yang menciptakan suku dan bangsa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada identitas Islam ini. Di dalam surat 41:33 tadi yang kita bacakan, Allah memuji hambanya dengan jelas yang menyatakan bahwa dirinya adalah Muslim. Saya adalah Muslim. Sesungguhnya penegasan ini dipandang penting oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dijelaskan diantaranya dalam banyak ayat. Salah satu diantaranya adalah surat Al-Imran ayat 67. Allah SWT berfirman, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim memiliki ciri-ciri agama mereka, atau paling tidak mengatakan Ibrahim sebagai agama Yahudi atau Nabi Ibrahim sebagai agama Nasrani. Allah turunkan ayat mengklarifikasi identitas Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya surat Al-Imran 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Dia adalah seorang yang hanif, lurus, hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak seperti halnya Yahudi yang mengklaim Uzair adalah anak Allah. Dan juga Nasrani yang mengklaim Isa ibnu Maryam sebagai putra Allah. Tidak. Ibrahim adalah hamba yang bertauhid, yakni hanif. Dan Muslim. Disebut gini, dan Muslim. Oleh karena itu, bukanlah dia dari golongan orang yang musyrik. Klarifikasi Allah ini adalah klarifikasi berkaitan dengan identitas seseorang, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa dia bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah Muslim. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl." Dia, yakni Allah, telah memilih kamu, dan dia Allah tidak menjadikan untuk kamu kesempitan dalam agama. Agama Allah ini mudah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Sungguh Allah tidak menurunkan ayat kepadamu agar kamu menjadi susah. Sama sekali tidak. Agama Allah ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki bagimu kemudahan, sama sekali tidak menghendaki bagimu kesulitan.
Ini penegasan Al-Quran berkaitan dengan firman-firman Allah dalam kaitan tentang agamanya yang Allah mudahkan. Ikutilah agama ayahmu Ibrahim. Ikutilah agama ayahmu, yakni nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu semua sebagai orang-orang Muslim dari dahulu. Dia menamai kamu semua sebagai orang Muslim dari dahulu. Wasammakumul muslimina min qabl. Jadi Nabi Ibrahim itu Muslim. Nabi Musa Muslim. Nabi Isa Muslim. Nabi Zakaria Muslim. Nabi Muhammad SAW Muslim. Dan kita semua saat ini alhamdulillah dipilih oleh Allah, diberikan hidayah taufik olehnya menjadi Muslim juga. Dia Allah yang menamai kamu sekalian sebagai orang Muslim dari dahulu. Sejak Ibrahim, bahkan sebelum Ibrahim. Nabi Nuh Muslim. Dalam beberapa ayat yang lain, Allah menyuruh nabinya dan tentu kita sebagai umatnya untuk menyatakan identitas diri dengan menyampaikan keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan. Jadi bukan saja mengaku saya Muslim, tapi kita lebih utama justru menampilkan keyakinan-keyakinan Muslim, prinsip-prinsip Islam, dan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan keislaman itu. Sebagaimana dijelaskan di antaranya perintah-perintah kita mengucapkan. Sebagai Muslim hendaklah mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat ini, makna-makna ini. Ini adalah perintah dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ikhlas, ayat 1 dan 4. Ya, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ia tempat bergantung. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Serta tiada satu pun yang setara dengan dia. Siapa yang memiliki keyakinan semacam ini dan diketahui keyakinannya, sungguh dia Muslim. Dia hanya mengesahkan Allah. Dia tidak mengakui bahwa Allah itu punya anak. Allah juga tidak diperanakkan. Ya. Maka inilah identitas keyakinan Muslim. Yang Allah perintahkan katakan, yakni sampaikan bahwa kamu punya keyakinan itu. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT juga memerintahkan kita mengatakan apa adanya tentang agama ini. Ya. Tidak bertalbis. Ya, tidak menjadi sinkritis, menggabung-gabungkan ajaran agama. Tidak, masing-masing kita punya amalannya sendiri-sendiri, setiap agama punya keyakinannya sendiri-sendiri. Ya, kita tidak dibolehkan saling mencela, tapi kita jelas mengungkapkannya bahwa saya Muslim. Ya, saya Muslim. Saya memang harus sholat. Saya harus puasa Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kafirun menyuruh kita mengungkapkan keyakinan itu dengan jelas. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma'bud, lakum dinukum waliyadin." Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini mengajarkan agar kita tidak berlaku sinkritis, ya, menggabung-gabungkan ajaran agama. Mungkin alasannya mau toleransi. Toleransi bukan menggabungkan ajaran agama. Yang diajarkan dalam Al-Quran toleransi, lakum dinukum waliyadin. Kerjakanlah menurut keyakinan dan ibadah menurut keyakinanmu, dan kami mengerjakan menurut keyakinan kami. Kita tidak saling mencela, silahkan masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya. Berdoa sesuai dengan doa yang masing-masing. Ya, Islam tidak membolehkan kita mencela agama lain. Sebagaimana kita juga
tersinggung apabila orang yang di luar Islam juga mencela agama kita. Makanya Allah menyampaikan, jangan engkau mencela Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah itu. Nabi SAW pernah memberi perumpamaan dengan sabda beliau di tengah atau di hadapan para sahabatnya. Celakalah orang yang mencela, mencaci maki ibunya. Para sahabat kaget kemudian memberi komentar, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki ibunya? Kemudian Nabi menjelaskan, ada, yaitu orang yang mencaci maki ibu orang lain, ibu temannya, maka orang lain itu mencaci maki balik kepada ibunya. Ya, ini keadaan ini mungkin dalam masa muda, kalau kita dari mungkin di Jawa, Jawa Timur paling tidak, atau Jawa Tengah, sering kadang-kadang saat bergaul makian-makian dalam pergaulan remaja atau anak-anak itu membawa-bawa orang tua, ya misalnya dengan membokmu, nah itu kan ibumu, ya dengan nada cacian. Kemudian yang teman kita marah balik lagi, bokmu juga, ya, jadi akhirnya saling mencaci ibu. Ini kata Nabi, orang yang dimurkai Allah, dosanya besar. Kemudian Nabi menjelaskan, kalau ketika kamu mencela ibu orang lain, maka orang lain itu membalas, pada hakikatnya kamu mencela ibumu sendiri. Demikian pula kalau kamu mencela Tuhan agama lain, ya, mencela, ya. Kalau namanya mencela itu di hadapan, bukan menjelaskan. Kalau Al-Qur'an kan menjelaskan. Ya, dalam menjelaskan bahwa Allah tidak punya anak, ya. Misalnya Allah mencela, menghukumi suatu yang dosa yang menganggap Allah punya anak, misalnya. Itu penjelasan, bukan celaan. Allah melarang celaannya. Nah, ketika kamu mencela, kemudian memancing orang itu mencela balik kepada agamamu, sungguh kamu sendiri yang berdosa mencela agamamu. Nah, jadi perkataan ini adalah dalam rangka mengekspresikan keyakinan diri. Ya, bahwa saya hanya menyembah Allah saja. Tidak menyembah yang lain, tidak akan mensinkritis, menggabung-gabungkan ajaran. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Masing-masing silakan menyembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Jelas, ya, identitasnya jelas. Agamaku untukku sendiri. Saya sholat, saya puasa, saya berhaji, saya berzakat. Ini adalah bagian dari perintah agamaku yang aku diwajibkan untuk mengamalkannya. Tidak diwajibkan bagimu mengamalkannya. Silahkan kamu mengamalkan ajaran agamamu sendiri. Di dalam surat Al-Imran ayat 84, Allah berfirman pula untuk kita memiliki keyakinan yang jelas ini. Katakanlah, kata Allah, katakanlah, kami beriman pada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada anak-anaknya, serta apa yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri menjadi muslim. Yakni kepada Allah saya menjadi muslim, mengaku sebagai muslim. Nah, ini diajarkan dalam Al-Quran. Identitas jelas, dan kita mengakui bahwa para nabi-nabi terdahulu juga muslim. Sebagaimana yang Allah firmankan, Allah jelaskan dalam ayat Al-Hajj 78 ini. Dia Allah telah menamai kamu sekalian sebagai orang muslim dari dahulu. Yakni agama Ibrahim juga telah Allah tetapkan sebagai agama Islam. Dalam ayat yang lain, Bapak Ibu, Allah berfirman pula, katakanlah,
Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan dari Tuhanku. Dan aku diperintahkan supaya menjadi Islam kepada Tuhan semesta alam. Tunduk, makna Islam itu tunduk kepada Tuhan semesta alam. Dalam ayat berikutnya, katakanlah ahli kitab, wahai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Dan tidak ada kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya, kalau ciri utama Muslim mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menuhankan yang lain selain Allah. Kalau kamu ikut kepada keyakinan ini, ayo kita bisa sama-sama mengamalkannya ya untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau tidak, ya selesai. Sudah. Bagi kami saksikanlah. Kami orang Muslim yang hanya mentauhidkan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinan dan agamamu, bagiku keyakinan dan agamaku. Inilah identitas yang diajarkan oleh Allah kepada kita hamba-hamba yang beriman. Innani minal muslimin, sesungguhnya saya orang muslim. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya perintah untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim, saya seorang muslim, ternyata oleh Allah telah Allah perintahkan dan Allah ajarkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Ini ucapan Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika ia sampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyin, yakni sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Amanna billah wa ashhadu bi anna muslimun. Ini ucapan murid-murid Isa alaihissalam di masanya. Amanna billah wa ashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Jadi pengakuan saya orang Muslim adalah perintah Allah sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghargai siapa yang menjelaskan tentang dirinya saya sebagai muslim dengan ganjaran yang besar di sisinya dan termasuk amal-amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib meyakini bahwa agama yang datang dari Allah sejak dahulu, sejak Adam alaihissalam adalah Islam. Islam adalah dinullah, agama Allah. Agama yang berasal dari Allah. Yang Allah turunkan kepada semua Rasul dan Nabi-Nya. Dari sejak Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam dan kita wajib yakin ini. Wajib yakin. Jadi tidak boleh seorang muslim ya dengan mengatakan semua agama sama. Tidak boleh seorang muslim mengatakan seperti itu.
Karena ucapannya seperti itu membohongkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, membohongkan firman Allah di mana Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi yang lain tidak diridhoi, itu jelas dan gamblang. Demikian pula dalam surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Tidak diterima agama selain Islam. Dan agama sejak Adam, Nabi Muhammad hanyalah Islam. Kemudian manusia sepeninggal Rasul-Rasul itu menyimpangkannya atas bujukan syaitan dan iblis. Ya, menjadikan Tuhan-Tuhan lain sebagai penyanding Tuhan Allah SWT yang Esa. Yahudi menyandingkannya dengan Uzair. Demikian juga pengikut-pengikut nabi-nabi sesudahnya. Allah menegaskan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 hingga 132 Allah SWT berfirman menegaskan hal ini. Allah berfirman yang artinya tidak ada yang benci kepada Ibrahim atau kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami yakni Allah telah memilihnya di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat benar-benar ia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub berwasiat pula kepada anak-anaknya. Ibrahim berwasiat, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Kecuali engkau mati dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu tetap berpegang teguh pada agama Islam ini. Itu wasiat Nabi Ibrahim. Yang di wasiat ini terus berlanjut kepada Nabi Yakub. Ya, sampai Nabi Yakub, dari Nabi Ishak tentunya, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, terus Musa, Zakaria, Yahya, ya, sampai Isa alaihissalam dan sampai pada penutup para rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Pesannya sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu wafat kecuali tetap berpegang teguh pada keislaman, pada agama Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 140 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang klaim Yahudi dan Nasrani berkaitan dengan agama nabi-nabi sebelumnya. Ataukah kamu wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Ayat ini tercantum dalam surat Al-Baqarah 140. Allah ingin mengklarifikasikan, menjelaskan dengan gamblang bahwa agama para rasul-rasul sebelumnya adalah Islam dan identitas keislaman mereka juga jelas, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ya. Tidak ada menuhankan selain Allah saja. Saya ulang Bapak Ibu, ataukah kamu wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Subhanallah. Penjelasan yang gamblang dari Allah SWT. Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah?
siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan bukti atau persaksian dari Allah? Ketika Allah sudah memberikan klarifikasi, kemudian menyembunyikan klarifikasi ini, membohongkan klarifikasi ini, maka sungguh kata Allah dia orang yang zalim. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan bukti dari Allah, persaksian dari Allah, ya? Allah yang mengklarifikasikannya langsung. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan, dari usaha-usaha memalingkan dari kebenaran ini. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW menjelaskan lebih lanjut dalam sabdanya, para nabi adalah seperti saudara sebapak dan berlainan ibu. Agama mereka satu, yaitu Islam. Ya, agama mereka satu, yaitu Islam. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semua mereka itu. Tidak ada yang menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi identitas Islam itu? Islam adalah nama yang memiliki hakikat dan isi. Sekedar menamakan sebagai Muslim, kalau tidak sesuai dengan hakikat isinya, tidaklah berarti. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah 112. Tidaklah demikian, bahwa barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai Muslim, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Isinya, kalau seorang mengaku Muslim harus diiringi dengan berbuat kebajikan. Tidak cukup mengaku saya Muslim, tapi amalannya bertentangan dengan apa yang dia akukan. Hendaklah sebagai Muslim dia menjaga agar amalnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Bukan berarti orang Muslim tidak boleh atau tidak bisa berdosa, tidak. Bahkan di dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala, ayat 135. Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu di antara ciri orang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Orang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila dia berbuat salah, dia ingat dengan Allah, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosanya, atas khilaf dan dosanya itu. Ya. Jadi ciri orang bertakwa adalah orang yang hilaf dan berbuat salah, mengakui kesalahannya dan kemudian bertobat kepada Allah, memohon ampun atas hilaf dan salahnya kepada Allah. Dan dia tahu Allah Maha Pengampun. Itu ciri orang bertakwa. Tetapi tentu ada implementasi-implementasi yang dia harus jaga. Paling tidak sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, yang menjelaskan lebih lanjut dari penjelasan Al-Quran, adalah rukun Islam. Hendaklah rukun Islam itu dia laksanakan sebagai kebajikan-kebajikan yang diwajibkan untuknya. Jadi pengakuan saya Muslim diiringi dengan berbuat kebajikan. Kalau itu yang dia lakukan, inilah yang dijamin oleh Allah, baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu,
Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah ya sebagai muslim, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi menyerahkan diri kepada Allah artinya sebagai muslim, kemudian dia iringi dengan berbuat baik, maka itulah yang dikatakan benar keislamannya. Dialah yang berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh. Imam Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu sekalian, seorang ulama besar, menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda keislaman adalah ditegakkannya kewajiban-kewajiban, baik yang berupa pengakuan lisan, syahadat, maupun wujud perbuatan. Ada perkara yang terkait dengan tanda-tanda komunitas dan ada yang menjadi tanda-tanda individu. Adapun tanda komunitas Islam diantaranya yang terpenting adalah dikumandangkannya azan, ya, adanya masjid, itu adalah tanda komunitas. Makanya Nabi SAW, dan dari sabda Nabi ini kemudian diambil suatu hukum. Bila ada sekumpulan masyarakat muslim, maka hendaklah ditegakkan di tengah komunitas masyarakat itu sholat 5 waktu. Bila ada masjid di satu komunitas itu, tidak ada yang berjamaah di masjid itu, maka semua orang yang ada di wilayah itu yang ditandai dengan yang wajarnya mendengar azan, tidak ada yang menegakkan minimum 2 orang di daerah itu yang sholat berjamaah di masjidnya, maka dosa semuanya, menanggung dosa semuanya. Maka untuk menggugurkan dosa ini hendaknya ada minimum 2 orang yang sholat berjamaah dalam masjidnya itu. Inilah penjelasan tentang fardu kifayahnya menegakkan identitas komunitas muslim, yaitu adanya sholat, adanya azan, dan sholat berjamaah di masjid di daerah tersebut. Sedangkan tanda-tanda individu banyak macamnya. Di antaranya terlaksananya amaliyah fardu rukun Islam, ya. Sholat, zakat, puasa, haji, itu terwujud di kalangan individu-individu muslim, maka itu identitas yang paling jelas. Kemudian adanya peribadatan, adanya pakaian, adanya makanan, ya. Tentu ada pakaian busana muslim, ada makanan, makanan halal. Ini adalah ciri tentang keislaman seseorang. Hanya di antara berbagai bentuk identitas alam itu ada yang pokok, ada yang menjadi penguatnya. Ya. Ada yang pokok dan ada yang menjadi penguatnya. Nabi SAW di antara menyebutkan, sesungguhnya bila seseorang meninggalkan sholat sama sekali bukan karena uzur, ya, meninggalkan nggak mau sholat, maka gugurlah identitas keislamannya, gugur muslimnya kalau nggak mau sholat, ya. Oleh karenanya ini hal yang pokok, sholat 5 waktu enggaklah dijaga dan ditegakkan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 77 hingga 78 Allah SWT berfirman, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayatnya yang di dalamnya mengandung identitas tentang keislaman seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-ayah. Orang-orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian, dan berbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Berjihadlah, yakni bersungguh-sungguhlah kalian menegakkan jalan Allah itu dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Dia Allah
telah memilih kalian dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu, yakni nenek moyangmu, Ibrahim alaihissalam. Dialah Allah yang menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul menjadi saksi atas diri kalian. Dan supaya kalian menjadi saksi atas segenap manusia yang lain. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpeganglah kalian pada tali Allah. Ya. Dia adalah penolong kalian. Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mengabarkan kalian adalah muslim sejak dahulu, kemudian Allah perintahkan dirikanlah sholat. Inilah wujud identitas itu. Kalau kamu muslim, tetaplah sholat. Tunaikan zakat. Tetap berpegang teguh pada Al-Quran, tali Allah yang sampai ke muka bumi. Dengan sabda-sabda nabinya, yang juga bagian dari tali Allah yang Allah tetapkan sampai ke muka bumi. Itulah panutan kita, rujukan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah, yakni Al-Quran dan Rasulnya, yakni sabda-sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama di sini disebutkan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Asy-Sya'bi bahwa di antara identitas muslim selain sholat dan zakat sebagaimana diungkapkan dalam banyak ayat, yakni rukun Islam, haji, ya, juga bagian dari identitas. Tentu kalau sudah dikatakan Pak Haji Buana, alhamdulillah, artinya sudah bagian dari identitas itu. Ya. Orang tidak akan meragukan lagi. Di samping hal yang pokok tadi, juga diberikan petunjuk di dalam Al-Quran ketika Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk juga bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hendaknya sebagai Muslim, sebagaimana Nabi Isa adalah Muslim, murid-murid yang setianya adalah Muslim. Nabi Isa alaihissalam berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi, yakni memberi manfaat di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Inilah di antara identitas yang Allah jadikan sebagai identitas kemusliman seseorang. Di antara identitas-identitas lain, yaitu hendaklah setiap mukmin bertekad dengan keislamannya itu memberi manfaat di mana saja mereka berada. Di rumah, di kantor, di jalan, dengan kawannya, dengan keluarganya, dengan sahabat dan kerabatnya. Hendaklah dia memberi manfaat di mana saja ia berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, yakni Allah tetap menyuruhku, kata Isa, tetap sholat. Kita pun tetap sholat. Kita pun tetap zakat. Ya, itulah identitas Muslim. Di dalam ayat yang lain berkaitan dengan identitas ini, Allah membuat perumpamaan. Bahasan perumpamaan ini telah kita bahas pada kajian yang lalu, yaitu pohon yang penuh berkah. Sekedar mengingatkan kembali, inilah juga bagian dari identitas Muslim yang digambarkan Allah sebagai bentuk pohon ini. Pohon yang rindang, yang banyak daunnya dan banyak buahnya yang memberi manfaat pada orang-orang di sekitarnya. Allah berfirman, tidakkah kamu perhatikan
bagaimana Allah membuat perumpamaan dengan kalimat yang baik. Perumpamaan kalimat yang baik, yakni iman, seperti pohon yang baik. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap saat dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat, agar mereka selalu ingat. Berkaitan dengan perumpamaan ini, Imam Asy-Sya'di dalam kitab tafsirnya menyebutkan Allah menganalogikan kalimat iman yang merupakan sebaik-baik kalimat dengan pohon yang merupakan sebaik-baik pohon yang mempunyai ciri mulia, akarnya menancap kokoh dan kuat ke dalam tanah, yakni keyakinan-keyakinan tadi sebagaimana dibacakan ayat-ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagi kamu, ada agamamu bagimu, agamaku bagiku. Jelas, tanpa sinkritisme, tanpa penggabungan, ya. Inilah ciri keimanan yang disimbolkan dengan akar yang kokoh ke dalam tanah. Pertumbuhannya berkesinambungan, buahnya manis senantiasa ada di setiap waktu dan musim, memberikan berbagai macam manfaat dan hasil yang baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Memberi manfaat, itulah yang dimaksud manusia yang penuh berkah, sebagaimana ucapan Nabi Isa, aku diberkahi di mana saja aku berada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, memang masing-masing agama punya identitasnya. Yang boleh jadi identitas tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, karena pentingnya identitas ini dan supaya tidak talbis, ya, talbis itu wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan mencampur adukkan satu agama dengan agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin, masing-masing agama punya tradisi, punya identitasnya. Jangan kau mencampurkannya. Makanya kemudian Nabi menyampaikan dalam sabdanya, tidaklah termasuk bagian dari kami orang yang menyerupai selain kami. Maksud dari hadis ini adalah menyerupai dalam konteks keagamaan. Ya, tidak boleh menyerupai dalam amalan-amalan keagamaan agama lain, tidak dibolehkan. Hendaknya kita punya keyakinan dan amalan yang tersendiri, dan agama lain memiliki amalan dan keyakinan yang tersendiri, dipersilahkan. Apa yang Allah firmankan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kita kembali kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji amalan dari hambanya, di antara pujian Allah dengan pujian yang besar kepada hambanya yang memiliki identitas keislaman yang jelas, tidak diragukan oleh orang lain. Innani minal muslimin. Allah berfirman sekali lagi, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang paling baik dari orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang berkata, sesungguhnya aku adalah muslim. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita agar bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang ditoladankan oleh Nabi Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Bu Mia mau bertanya. Makasih Mbak Lili.
Oh, ada Pak Arta. Monggo mau Pak Arta dulu. Oh enggak, Bu Mia dulu yang angkat tangan. Maaf Arta ya, antri. Terima kasih. Bumia dulu, Bumia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak Ustadz sehat selalu. Begitu juga. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Pertanyaan saya ada dua, Pak Ustadz. Yang pertama mengenai penggunaan titel haji. Kalau kita mengacu kepada sahabat Nabi atau kalangan tabiin, mereka kan tidak menggunakan haji di depan namanya mereka. Bagaimana kalau untuk kita? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Nah, kemudian untuk yang kedua pertanyaannya adalah apabila sekarang kan komunikasi lewat medsos itu kenceng banget. Kemudian misalnya ada pengumuman seseorang meninggal yang kita tidak jelas status keislamannya atau agamanya. Kemudian kita bagaimana menyikapi untuk mengucapkan bela sungkawa ya Ustadz, karena khawatir kita salah. Misalnya pakai doa itu kan berarti kita tidak boleh mendoakan non muslim gitu Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Yang pertama berkaitan dengan titel tadi ya, titel haji. Itu menambahkan hal semacam itu adalah mubah, bukan satu yang haram, bukan sesuatu yang wajib. Jadi mubah saja satu identitas atau penamaan. Ya, sama seperti halnya seorang yang baru lulus ya, lulus dari sarjana, dia menamakan insinyur, sarjana hukum ya. Dia menyebut namanya di situ sarjana hukum, nama si fulan sarjana hukum, doktor fulan ya, profesor fulan, maka itu mubah saja dari kacamata syariat. Demikian juga haji ya, itu gelaran-gelaran saja yang tidak dihukumi baik wajib maupun dosa atau haram, dia adalah mubah, tidak apa-apa. Dan mengenalkan diri dari sisi, kalau diniatkannya bahwa itu sebagai bagian identitas, maka justru dia mendapatkan tambahan ganjaran ya, untuk meniatkannya, saya muslim, saya sudah berhaji, karena haji itu adalah sesuatu bagian dari rukun yang orang lain juga harus tahu bahwa dia sudah melaksanakan rukun Islam itu ya, baik untuk dirinya, bagi penyemangat untuk saudara-saudara atau keluarganya, dan penyemangat pula bagi orang-orang mukmin bahwa ternyata haji itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ini untuk jawaban pertama tentang haji ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan adanya mungkin dari seorang yang meninggal, kita tidak mengenalnya apakah muslim atau tidak ya. Yang dilarang adalah mengucapkan doa agar Allah mengampuninya, seperti Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu tidak dibolehkan karena pengampunan dari Allah hanya untuk orang yang mukmin saja, orang muslim saja. Yang tidak muslim tidak dibolehkan kita mendoakan ampunan, karena Allah sudah jelas Allah akan mengampuni orang yang beriman saja. Yang tidak beriman Allah tidak ampunkan, itu sudah serahkan sama Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbela sungkawa. Jadi boleh kita berbela sungkawa dengan bahasa yang lain ya. Semoga diberi kesabaran. Kalau urusan dunia dibolehkan ya. Semoga diberi kesabaran bagi keluarganya. Nah, itu diantara contoh bela sungkawa yang dibolehkan ya. Tapi mendoakan agar diampunkan, agar berada di surganya Allah, itu jelas bertentangan dengan keyakinan sehingga tidak dibolehkan. Nah, kalau tidak tahu bagaimana ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut dosa dari orang-orang yang memang tidak tahu, dari orang-orang yang dipaksa, dan dari orang-orang yang lupa ya. Yang namanya ya tidak tahu fenomenanya ya, kemudian setelah tahu astagfirullahaladzim ya. Begitu Bu Mia. Kalau ada yang belum jelas boleh dikonfirmasi lagi.
Baik Ustadz, terima kasih sudah jelas. Jazakumullahu khairan katsiron. Terima kasih Mbak Lili. Silakan Pak Arta. Selamat Barta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak nampilkan ini karena baru selesai mandi habis olahraga Ustadz. Jadi Iya. lagi kurang pantas untuk terlihat. Ini materi hari ini tentang identitas Islam judulnya. Iya, Ustadz. iya. Ini menarik sekali karena sekarang itu sudah hampir hampir kacau, hampir tidak jelas soal identitas keislaman, banyak kondisi, banyak orang juga, baik masyarakatnya maupun individunya. Nah, Ustadz, mungkin ada 3 lah ya pertanyaannya. Pertama, seorang yang sedang menjabat, Ustadz, ya, seorang sedang menjabat satu masyarakat, satu daerah, dia seorang Muslim tentu, tapi karena satu permintaan dari warganya untuk meresmikan vihara misalnya, atau gereja yang baru dibangun misalnya, kemudian dia lakukan itu. Nah, apakah dia menodai akidahnya, apakah tercabut keislamannya, apakah masih bisa ditolerir, dan bagaimana status keislaman orang sosok pejabat yang melaksanakan tugasnya sebagai pejabat, gitu. Artinya kan kita nggak tahu. Baik. Kemudian ya. kedua, Ustadz, Satu-satu boleh Pak Arta, supaya nggak lupa. ya yang satu lagi Ustadz, nanti lupa. Oh, silakan. Tadinya saya yang takut lupa, ternyata Pak Iya, Arta juga oke. khawatir lupa. Iya, oke, baik. Saya Silakan, nggak apa-apa. Oh, lanjut. Oh, kalau diberi Itu aja kesempatan dulu, Pak saya Data. jawab dulu. Iya. Baik, nanti sih beri kesempatan yang kedua. Untuk jawaban yang pertama, saya merujuk kepada amaliyah sahabat Nabi, termasuk sahabat yang utama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab waktu itu membebaskan negeri Yerusalem dari kaum Yahudi, ya. Kemudian setelah membebaskan Yerusalem itu, di situ ada gereja besar. Oleh Umar bin Khattab, gereja ini diambil alih, artinya karena bisa mendapatkannya, kemudian menyerahkan kepada pendeta tertinggi di kota Yerusalem saat itu. Diserahkan. Dan penyerahannya di dalam gereja itu. Di dalam gereja penyerahannya. Diundang itu pendeta tertinggi derajatnya di kota Yerusalem, di Palestina. Kemudian diserahkan kunci gereja itu kepada mereka, kepada pendeta Nasrani tadi. Ya, diserahkan. Nah, kemudian saat itu waktu di tengah sedang ada seremonial penyerahan itu, ada waktu azan, artinya waktu sholat. Nah, maka Umar bin Khattab keluar dari gereja itu di halaman, ya, di halaman atau di tanah lapang di luar gereja menegakkan sholat. Ya. Nah, di situ berarti kita memang tidak dibolehkan melakukan amalan di dalamnya, walaupun sholat. Tapi bahwa sebagai pimpinan waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya, yang kemudian menyerahkan itu ya kepada yang petugas atau pelaksana dari agama Nasrani dalam hal ini tadi, itu dilakukan, nanti itu dibolehkan dalam syariat. Ya. Nabi SAW juga ketika di Madinah sebenarnya Nabi tidak kemudian menghancurkan gereja, menghancurkan rumah-rumah ibadah Yahudi, tidak. Di Madinah tetap terjaga itu, dan Nabi termasuk ketika menjadi pemimpin menjaga rumah-rumah ibadah itu dengan baik, ya, dan melarang kita orang mukmin untuk mengganggunya. Jadi begitu Pak Arta penjelasannya. Yang nggak boleh kan ibadah-ibadah di dalamnya, karena tadi lakum dinukum
waliyadin. Silahkan kamu beribadah sesuai dengan agamamu, kami beribadah sesuai dengan agama kami. Tapi kadang fungsi kepala negara atau fungsi gubernur dan sebagainya, fungsi wali kota, boleh jadi dia dituntut untuk mengayomi semua anggota masyarakatnya, ya. Kalau artinya hanya untuk membuka kunci atau menyerahkan kunci dan sebagainya, itu pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Demikian Pak Arta. Boleh yang kedua sekarang. Ya, terima kasih Ustadz, clear. Jadi masih aman ya Ustadz ya? Iya, insya Allah. Karena kalau menurut informasinya dia sedang melaksanakan amanah konstitusi. Oke. Ya. Kedua, misalnya ini Ustadz, ini kasus. Kita juga begini, sedang berada dalam satu komunitas masyarakat yang di situ tercampur. Ada Muslim, ada non-Muslim. Ya. Nah, kalau kita memulai satu acara, apakah boleh kita menyampaikan salam sebagaimana seorang Muslim, assalamualaikum kepada kepada masyarakat, kepada komunitas yang hadir pada saat itu, di mana masyarakatnya tercampur, ada Muslim, ada tidak Muslim. Itu. Kemudian kedua terkait dengan kasus yang sama, apakah boleh untuk sekedar sekedar supaya benar kita mengayomi kepada semua yang hadir, baik Muslim maupun tidak Muslim, kita menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi bla bla bla. Kemudian juga Om Swastio, apa itu nggak hafal saya. Kemudian salam sejahtera segala macam. Jadi karena ini jadi model Ustadz. Nah, ucapan-ucapan seperti itu yang harus keluar itu bagaimana Ustadz? Pertama, ucapan selamat kepada kondisi masyarakat yang beragam, heterogen. Kemudian ucapan yang harus dilontarkan dengan menyebutkan yang saya nggak tahu itu artinya apa, swastu itu Ustadz. Baik. Itu Ustadz. Ya. Ya. Mengucapkan salam bagian identitas, salam identitas. Ya, seperti hanya sholat adalah identitas. Jadi salam identitas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama. Kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam, mengiringi salam identitas ini dengan ucapan salam yang lain? Nah, ucapan salam yang lain mengiringi, bukan menafikan salam yang pertama, itu dibolehkan selama salam ini tidak mengandung doa, ya, yang ditujukan pada selain Allah, begitu. Tadi, misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat sehat selalu Bapak Ibu. Itu dibolehkan karena tidak berdoa kepada Tuhan atau zat yang dituhankan tertentu. Nah, berbeda dengan tadi kalau salamnya itu bagian dari identitas, ya, yang apalagi berkaitan dengan penuhanan tertentu. Doa itu diajukan pada Tuhan tertentu, maka tidak dibolehkan. Seperti Om Swastiastu, ya. Ini maknanya kan kepada Tuhan, ya, Tuhannya mereka yang beragama Hindu. Ya. Semoga semua orang di sini dalam keadaan baik, sehat dan selamat, itu kurang lebih maknanya. Ya, tapi itu doa yang menjadi identitas, mendoa kepada zat yang dianggap sebagai bagian dari ketuhanan. Jadi ketika kita salamnya menggabungkan semua, itu termasuk sinkritisme, yakni mengakui semua Tuhan. Padahal kita diminta kul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini namanya talbis dalam Al-Qur'an. Nabi di dalam surat Al-Isra ayat 73, Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi punya keinginan, satu saat Nabi punya keinginan karena permintaan dari orang-orang Quraisy, jahiliyah Quraisy. Kan saat Nabi pertama kali atau sejak sewaktu awal menyebarkan Islam di Mekah, di sekitar Ka'bah itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, banyak berhala yang diletakkan di samping-samping Ka'bah. Kemudian Nabi mengamalkan ibadah termasuk umroh dan sebagainya, tawaf. Satu hari dilihat oleh Abu Jahal CS, kemudian mengutus utusan kepada Nabi menyampaikan, "Wahai Muhammad, kami berharap kalau kamu tawaf, kamu juga pegang dong berhala-berhala kami di sekitar Ka'bah. Kalau kamu memegang berhala-berhala itu, kami akan udahlah damai saja denganmu." Nabi waktu itu sempat berpikir, wah udahlah kalau saya amalkan toh saya tidak dalam hati saya kan tidak meyakininya. Toh hanya suatu perbuatan saja mengusap, setelah itu saya tidak meyakininya, mudah-mudahan Allah tidak menganggap suatu keyakinan. Maka ketika Nabi besok akan melakukannya, sejenak sebelum melakukan Allah turunkan malaikat Jibril menurunkan ayat ya, surat 17. Saya akan coba bacakan surat Al-Isra ayat ke-73. Ayat 73 saya bacakan terjemahannya. Dan mereka hampir saja memalingkan engkau Muhammad. Ini teguran Allah dalam firman ayat itu. Hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami tetapkan kepadamu, agar engkau mengada-ngadakan yang lain terhadap apa yang kami ajarkan padamu. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia karena telah memenuhi ajakannya. Ya, telah memenuhi ajakannya, menyenangkan dia, maka mereka pun mungkin mengajakmu menjadi sahabat setia. Sekiranya kami, yakni Allah, tidak memperteguh hatimu untuk menolak ajakan itu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit mengikuti ajakannya. Jika demikian, tentu kami akan rasakan kepadamu siksaan yang berlipat ganda di dunia dan berlipat ganda pula setelah mati. Dan engkau Muhammad, jika kamu lakukan yang demikian itu, kamu tidak akan mendapat penolong terhadap kami. Nah, inilah firman Allah yang menegur bentuk-bentuk sinkritisme, ya, yang semua sama, ya, kita doanya doa ini agama ini Tuhannya didoakan, dia minta doanya digabungkan, itu tidak boleh. Silahkan masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan kepada siapa doa ditujukan, ya, itu yang lebih baik. Dan sebelumnya, ya, di zaman-zaman sebelumnya apa yang dilakukan seperti itu. Bapak Ibu, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Itu ajakan yang paling hak. Ya, sejak zaman dulu begitu. Baru belakangan saja ini muncul hal-hal yang sinkritis tadi. Ya, yang itu jelas ada larangannya di surat Al-Isra ayat ke-73 sampai 75. Demikian Pak Arta yang bisa disampaikan. Masih boleh satu lagi, Ustaz? Bagaimana Bu Lili? Ada yang antri Pak Arta? Nanti Oh iya, ke setelah ini ya. Ya, silakan. Makasih Bu Lili. Pak Ustadz, Silakan. dari Mbak Tuti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kita menyikapi orang yang meninggal yang identitas keislaman jelas tapi dari kaum transgender
Seperti kasus saudara Dorce Gamalama. Ya, jadi ada dua kategori, ada beberapa kategori ya di dalam berkaitan dengan hal ini. Yang pertama ada kategori mukmin ya dan kafir. Yakni orang beriman dan tidak beriman, muslim atau non muslim. Maka untuk yang muslim tadi kita punya kewajiban. Sedangkan non-muslim kita tidak diperintahkan berdoa, tapi dalam muamalah sosial seperti ikut berduka cita, membantu meringankan kesusahannya itu dibolehkan. Ya, tapi mendoakan khusus Allahumma ampunkanlah dia, rahmatilah dia tidak. Tapi kita mengucapkannya sebagai bagian hubungan sosial saja. Kemudian kalau dia mukmin kan tidak punya kewajiban, walaupun terhadap mereka yang memiliki dosa. Ya, dosa selama dosa tersebut tidak menggugurkan keimanannya, ya, tidak menggugurkan keimanannya. Dan apa yang tadi disebutkan adalah dosa, ya, dosa besar, tapi tidak menggugurkan keimanannya. Sehingga ya kalau kita mendapatkannya ya adalah satu kewajiban kifayah, ya, kewajiban kifayah bagi orang mukmin untuk mensolatinya, mensolat jenazah maksudnya. Kemudian mendoakannya. Jadi tidak ada larangan dan merupakan fardu kifayah, tetap baginya. Begitu, Bu. Mbak Tuti, sudah clear? Ya, silakan Barta. Barta, bila ada pertanyaan lagi silakan Barta. Itu iya, yang tulisan yang disampaikan Bu Tuti tadi itu saya belum clear Ustadz. Jadi nama yang disebut tadi oleh Bu Tuti itu ketika wafat, nah ini iya kan semua kita akan wafat ya. Ketika wafat nanti itu tetap disolatkan bagaimana Ustadz? Ya, disolatkan seperti agama dia Islam. Oh iya, maksudnya oh ya betul kalau itu ya maksudnya ya. Dalam doanya ya enggak apa-apa karena dia muslim, hanya dia berdosa dalam doanya besar. Kemudian dalam ya kalau dalam artinya bahwa seorang muslim itu bisa saja menjadi orang melakukan dosa besar bisa, tapi tidak menggugurkan keislamannya, haknya. Ya, jadi tidak menggugurkan hak dia sebagai muslim. Maka wajib kifayah bagi kaum muslimin yang mensolatkannya, mengkafarinya, dan mendoakannya sebagaimana layaknya kewajiban yang dilakukan kepada sesama muslim. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya, itu harapan setiap orang atas keislamannya. Bahwa dia melakukan dosa besar, itu bagian dari yang namanya dosa. Ya, nanti Allah akan hisab. Tapi kita yang hidup diwajibkan memenuhi hak kita mendoakannya sebagai muslim walaupun orang itu berdosa besar. Nah, disinilah nanti berkaitan dengan kembali kepada individu-individu, ya, kembali kepada individu-individu. Makanya Nabi menyampaikan satu batasan diantaranya, siapa yang disolati oleh 40 orang, disolati dan didoakan oleh 40 orang yang bebas dari syirik, maka Allah ampunkan dia. Nah, orang yang akan mensolati itu kan karena kebaikan orang tersebut, ya, karena hal-hal yang manfaatnya dirasakan oleh orang tersebut, dia ikut sholat, gitu. Jadi itu ukuran derajatnya. Tapi dari sisi hukum tetap wajib disolatkan sesuai dengan ajaran Islam, tetap wajib didoakan, ya, didoakan Allahumma firlahu Allahumma firlaha warhamha wa afiyah wa fu'ana, tetap wajib, ya. Kalau seandainya tidak didoakan dengan itu atau nggak boleh didoakan dengan itu, sama halnya tidak diurus secara Islam, nggak boleh, malah itu fardu kifayah. Begitu. Maksudnya gini Ustaz, ya. kalau
clear, Ustaz. Maksudnya Tapi sebagai laki-laki atau sebagai Sebagai perempuan, laki Pak Ustadz? perempuan, Pak Ustadz. Oh, ya kalau itu kepada asalnya. Kepada asalnya. Kalau Waktu asalnya lahir, Pak apa Ustadz. dia? yang bersangkutan- Asalnya laki ya udah laki. Asalnya gitu, sesuai dengan asalnya. berarti kita mengabaikan permintaan dari yang bersangkutan kalau dia mintanya sebagai perempuan gitu. Kita abaikan ya Pak Ustadz ya? Oh iya, diabaikan. Ya, ya. Jelas Pak Ustadz. Terima kasih Pak Diabaikan. Ustadz. Iya. Pak Arta, ada pertanyaan lagi Pak Arta? iya, iya. Jadi itu yang pertanyaannya itu Ustaz, sama saya. Iya, Jadi, iya. Baik. jadi terdorong untuk bertanya lagi. Tadi apa sih yang mau saya tanya ya lupa jadinya. Begini Ustaz. Seseorang yang sedang melakukan satu satu perbuatan yang itu ya dengan segala macam backgroundnya lah, karena dia misalnya pernah punya pengalaman, atau dia pernah bersekolah, atau dia pernah pernah berada dalam satu komunitas X misalnya Ustadz. Kemudian ketika dia mengambil kebijakan, dia mengambil satu keputusan, dan kemudian apakah kita bisa mencap, atau bukan mencap ya, memberikan stigma, dia Syiah karena begini. Oh dia Salafi karena begini. Dia misalnya Ikhwan karena begitu. Nah, pengkotak-kotakan sebutan-sebutan seperti itu kepada seorang yang jelas dia seorang Muslim, itu boleh nggak Ustadz? Apa malah berdosa Ustadz? Baik, ya. Jadi harus pengkotakannya itu clear atau tidak tersamar ya, jelas. Maksudnya begini, karena pengkotakan itu ada Muslim yang lurus, Muslim yang benar, ada Muslim yang terpeleset, ya. Artinya menyimpang dari yang hak, menyimpang. Jadi Muslim, tapi kemuslimannya menyimpang. Nah, penyimpangan ini kan perlu dijelaskan. Nah, tapi kalau tadi berkaitan dengan organisasi atau komunitas tertentu yang ajarannya sendiri masih bersiteguh dengan dengan ajaran yang benar, ya Quran dan Sunnahnya itu ditegakkan benar, maka pengklasifikasian terkait dengan ini tidak boleh bertendensi untuk dalam pengertian salah atau benar sebagai mukminnya, ya itu adalah wilayah istihadiyah, wilayah budaya organisasi, itu boleh saja jadi misalnya ini Muhammadiyah, ini NU, ya ini Al-Wasliyah misalnya, atau ini tadi Ikhwan, ini Salafi, ya ini Ahli Sunnah, itu hal-hal yang sifatnya dia tidak keluar dari garis yang benar. Yang sisa codot sing empuk mau, ming sithik ming ono pirang iji mau. Yang ini yang udah empuk juga tapi belum separah yang itu. Baik, jadi yang itu yang dalam garis batas yang benar. Tapi ada pula yang di situ ada berkaitan dengan keislaman, mengaku Islam tapi menyimpang, seperti contoh yang ekstrim saya sebut. Islamnya komunitas Ibu Lia Aminuddin, Islamnya komunitas Mossadegh yang mengaku Nabi, dan Islamnya komunitas Syiah. Nah, ya ini menyimpang sudah. Ya, jadi untuk menjelaskan identitas itu diperlukan untuk agar kaum muslimin tidak terseret kepada penyimpangan yang jelas tadi. Oh itu Syiah nggak boleh diikuti karena dia menyimpang dari jalan yang lurus. Demikian juga Ibu Lia, itu nggak boleh diikuti karena dalam konteks penjelasan itu.
Tapi kalau ciri-ciri organisasi atau komunitas tertentu yang tidak keluar dari batas-batas keislaman, ya, jangan dijadikan pengkotak-kotakan dalam agama. Maksudnya dalam agama Islam. Tidak boleh kita mengkotak-kotakkan dengan ciri-ciri komunitas itu. Hendaklah tetap bersiteguh, Islam itu identitasnya lebih jelas, ya. Identitas Islam lebih jelas ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia haji, ketika dia zakat, ketika dia berjilbab misalnya untuk wanita. Itu bagian identitas yang jelas. Kita hormati dan kita menjaganya. Ya, dia tidak akan meleset dari jalan yang kebenaran itu. Begitu Pak Arta. Kalau masih boleh, saya tambah satu lagi, boleh Ustadz? Ya, boleh aja, boleh. Silakan Pak Arta, satu lagi. Satu lagi. Ya. Saya pernah ke Bali Ustadz, beberapa waktu yang lalu. Ya. Itu Bali kan sepi Ustadz. Dan kebetulan waktu itu saya hari itu lagi tidak ada teman yang bisa menunjuki saya tempat di mana saya makan. Ketika saya sedang jalan, kemudian saya lihat ada tempat makan yang baik. Di situ banyak yang pakai jilbab, Ustadz. Pakai jilbab dan makan di situ. Atas dasar itu saya kemudian mengambil keputusan, ya sudah saya berhenti di situ. Saya makan juga di situ. Tapi saya milih makan yang aman, yang nggak pakai daging segala macam lah Ustadz. Gitu. Jadi, nah keputusan saya pada saat itu untuk saya datang ke restoran itu yang saya tidak tahu halal haramnya, ya. Tapi saya lihat karena banyak yang pakai kerudung juga di situ, mungkin juga sih turis lokal juga sih Ustadz. Tapi karena banyak yang pakai kerudung di situ, saya mengambil keputusan ke situ. Nah itu keputusan seperti itu gimana Ustadz? Apa benar saya mengambil keputusan seperti itu dengan melihat banyak juga kok yang pakai jilbab di restoran itu. Saya berasumsi bahwa dia juga sudah pikirkan bahwa tempat itu memang tempat yang halal makannya. Saya karena benar-benar tamu dan tidak tahu menahu, saya pun mengambil keputusan begitu. Nah, hal yang sama tentu juga ketika kita ke mall, Ustadz. Mall itu kan tidak semuanya menyebutkan ini halal atau ini tidak halal. Tapi karena di situ banyak yang makan dan pakai kerudung semua gitu, banyak pakai kerudung, kita anggap apakah itu sudah tempat restoran yang layak dipilih oleh seorang muslim. Makasih Ustaz. Baik. Ya, ada satu kaidah. Bila ada dua hal yang meragukan, maka adanya bukti itu menjadi penguat dari dua hal yang meragukan. Adanya satu bukti menjadi penguat. Ya, kalau adanya dua bukti lebih menguatkan lagi. Adanya tiga bukti tentu lebih menguatkan lagi. Tapi bukti itu bisa dijadikan sandaran. Ya, bisa dijadikan sandaran. Misalnya, padahal bukti itu mungkin pada tahap tertentu belum meyakinkan, tapi itu masih bisa dijadikan sandaran. Semisal contoh kecil saja, misalnya kita sedang ingin sholat, tapi nggak tahu arah kiblat di suatu daerah, tidak tahu arah kiblat suatu daerah. Kemudian karena nggak tahu arah kiblat, kita harus sahnya sholat kan mengetahui. Nah, karena keraguan itu ada mau yang arah sana atau arah sini misalnya. Kemudian kita melihat misalnya ada masjid gitu. Ada masjid, tapi melihat masjid dari luar, lewat gitu, kita sedang lewat saja. Sepintas ada masjid, kemudian arah masjid itu dalam pikiran kita ke arah misalnya menurut kita ke utara. Ya udah, kita bisa ikuti jejak masjid itu. Walaupun belum kita pastikan hanya sepintas saja misalnya. Jadi satu bukti itu bisa menjadi penguat
dalam keadaan ragu tadi. Jadi apa yang Pak Arta sampaikan itu bisa menjadi penguat. Sama seperti kalau di suatu daerah, misalnya di Bali, di situ ada restoran Padang. Oh, udah masuk aja. Gitu. Restoran Padang. Pak Arta mesti masuk di situ kan. Karena informasi di situ restoran Padang menjadi bukti penguat bahwa ini adalah Islam. Ternyata setelah masuk ada bukti lain yang menentang dari bukti yang pertama. Kalau ada restoran Padang, asumsi kita mesti halal. Tiba setelah masuk, kok ada bukti lain di situ, ada tulisan di sini babi gitu, daging babi. Nah, itu menggugurkan asumsi bukti yang pertama. Selama asumsi yang pertama tidak ada yang menggugurkan pembuktiannya, maka bukti yang tadi bisa dipegang. Jadi kalau sudah restoran Padang, sudah mencukupi bagi kita mengambil bukti bahwa yang ada di dalamnya halal, kecuali ada bukti lain yang menentangnya. Begitu Pak Arta. Baik Ustadz, makasih. Jadi kalau ada restoran Indonesia, menu Indonesia, kita sudah bisa berasumsi juga sebagai satu bukti pertama, Ustadz ya? Belum, kalau Indonesia belum. Orang Padang juga sudah ada yang bukan Muslim, Ustadz. Iya, tapi artinya di sini kan bukti umum ya, pembuktian umum. Ya, pembuktian umum saja. Seperti ada bukti secara akal itu bisa sudah menjadi kebiasaan, sudah uruf gitu, uruf. Kalau masyarakat Padang bahwa nanti ternyata berbeda, itulah bukti yang kedua setelah kita masuk, misalnya ya. Ada ini, mohon maaf, ini saya pernah punya pengalaman di Tebet, ya, di Tebet. Ya, tidak saya sebutkan. Ada satu restoran Tebet. Saya masuk karena tadi kesan restoran itu memang Muslim. Tapi setelah masuk, jenis restorannya itu makanannya Muslim. Tapi saya kaget masuk di dalam, kok yang menjual non-Muslim. Nah, berarti kan menggugurkan bukti yang pertama, imbang-imbang nih. Bukti yang pertama, asumsi saya dengan bukti itu Muslim. Artinya masakan halal. Tapi waktu masuk mengetahui yang menjual non-Muslim. Maka imbang-imbang ini buktinya. Saya menjadi ragu lagi. Maka perlu klarifikasi. Maka saya waktu itu tanyalah kepada salah seorang petugas di situ, Pak, ini halal enggak? Oh halal Pak. Tapi ininya kenapa begini? Kok begini ininya non-Muslim? Dia sampaikan, iya Pak, ini yang punya saja. Tapi yang masak ditunjukkan saya, itu Pak, yang masak. Ibu itu yang masak. Nah, ibunya juga berjilbab. Ya, alhamdulillah. Jadi mendapatkan bukti baru sehingga menjadi dua buktinya. Asumsi yang pertama dan ditambah bukti yang informasi petunjuk yang masak Muslim berjilbab. Walaupun ada bukti yang bertentangan dengan itu pemiliknya non-Muslim. Tapi ya udah, karena ada keyakinan itu saya bisa memanfaatkan punya asumsi bahwa ini makanan halal. Begitu Pak Arta. Jadi kalau satu restoran yang kita ragu, kan maksud bukan ragu, artinya tidak menjelaskan apakah halal atau tidak ada tidak ada stiker majelis ulamanya gitu ya? Iya. Tanya. Kemudian kita tanya kepada Muslim, kepada petugas Muslim dan dia pakai jilbab, kita tanya ini halal enggak? Iya. Dia bilang halal, bagi kita cukup Ustadz ya? Cukup. Bahwa dia sendiri nggak tahu sebenarnya gitu ya. Karena dia juga hanya dia hanya langsung menyajikan, mengolahnya awal dia pasti juga belum tentu tahu. Tapi dengan ucapan itu sudah boleh kita jadikan referensi untuk kita. Iya. Ketika kita bertanya kepada seseorang, yang harus ditegakkan sebagai Muslim adalah sangka baik pada orang itu. Jadi tidak boleh justru buruk sangka dengan mengatakan, misalnya saya bertanya, kemudian ada teman saya, ngapain bertanya sama dia? Dia nggak ngerti loh, gitu. Nggak boleh, itu karena asumsi.
artinya sangkaan buruk. Jadi sebagai mukmin dia mestinya tahu mana halal dan haram. Itu yang kita pegang. Kecuali ada bukti baru yang membatalkan bukti yang pertama. Jadi kita tanya, oh halal Pak, halal Pak. Nah, udah kita asumsi walaupun ternyata faktanya yang kita makan itu haram, Allah memaafkannya. Ya. Allah memaafkannya karena kita bersandar pada bukti yang ada, bukan pada sangkaan. Gitu Pak Arta. Makanya ada satu kaidah, orang yang niatnya mencari makanan haram, niatnya mencari makanan haram. Kemudian dia tanya kepada seseorang petugas pramusaji, mana makanan yang haram, babi misalnya. Kemudian dia tunjukkan, oh itu Pak, yang di sebelah sana itu babi semua Pak dagingnya, misalnya. Kemudian dia ngambil makanan babi itu, yang diinformasikan makanan babi. Setelah habis, si petugas tadi datang, Pak, mohon maaf Pak, tadi Bapak yang nanya ya, yang untuk makanan babi ya. Bapak mengambil situ ya? Iya. Ternyata itu bukan Pak, justru itu yang halal Pak, yang babi sebelah sana. Orang yang makan tadi haram, dosanya sudah ada. Gitu. Dia sudah berdosa, walaupun yang dimakan adalah ternyata bukan babi, barang halal, tapi niatnya karena mencari dan dapat informasi tentang itu babi, dia gunakan informasi itu, dia makan dengan yang dia sangkakan babi, ternyata faktanya bukan babi, dia berdosa seperti halnya dia makan babi, walaupun hakikatnya makanannya bukan babi. Sebaliknya, orang yang berniatnya mana makanan halal, kemudian dia cari, tanya sini, kemudian dia, oh di sini makanan halal. Halal ya, halal, dia makan. Ternyata informasi dari orang yang menyatakan halal itu salah. Yang ternyata yang dia makan babi, dia tidak berdosa, walau hakikatnya yang dimakan itu babi. Begitu kaidah hukumnya Pak Atta. Ya Ustaz, jadi kembali yang contoh saya di Bali itu Ustaz. Iya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, karena memang ada fakta yang bisa jadikan bukti. Oke. Ya. Baik, makasih. Asumsi ada sangka baik kita. Orang muslim itu nggak mungkin bersepakat lah untuk beramai-ramai, apalagi berjilbab rame-rame makan babi, itu nggak gitulah. Pasti ada yang sudah mengetahuinya. Itu sangkaan baik kita. Begitu Pak Arta. Terima kasih Ustaz. Pak Baik. Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Yuni, Pak Ustadz. Oh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya Waalaikumsalam. jika ada kantor yang melarang karyawati berjilbab padahal identitas muslimah hukumnya wajib berjilbab? Silakan Pak Ustadz. Kalau itu di tanah air kita yang tercinta, bisa dilaporkan. Jadi tidak boleh diikuti larangan bekerja untuk menentukan hak azazi dia dalam mengamalkan agamanya. Ya, jangankan di tanah air, ya di Hong Kong saja boleh. Kenapa di tanah air kita yang berketuhanan yang Maha Esa nggak boleh bekerja dengan berjilbab? Maka pelarangan itu melanggar bukan saja syariat Islam. Kalau dia kebetulan tidak bersandar pada syariat Islam, dia hendaknya bersandar pada undang-undang ketuhanan yang Maha Esa, ya, melaksanakan agama masing-masing itu adalah hak azazi yang harus dijaga. Begitu Bu, siapa tadi yang nanya? Bu Novi ya? Ya, jadi ya Bu Yuni. Bu Yuni, maaf Bu Yuni. Ya harus diajukan. Kalau memang itu ya sudah, kita daripada dilarang begitu, hemat saya bersiteguh menunaikan kewajiban lebih utama. Menunaikan kewajiban lebih utama. Insya Allah Allah limpahkan rizki di tempat yang lain. Ya, jadi itu bentuk kezaliman kalau ada hal yang melarang hal itu di tanah air kita yang tercinta. Begitu, Ya, Bu. Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Ibu masih ada waktu, silakan. Satu pertanyaan lagi. Silakan Bu Gombah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Terima kasih Mbak Lili dan terima kasih semua saudara-saudaraku. Yang akan saya tanyakan adalah Ustadz, identitas seorang muslim. Apakah betul ya? Apakah betul bahwa identitas itu menjadi sangat complicated setelah Nabi Isa? Pertanyaan saya itu ketika Nabi Adam itu dia sudah ada teguh mengikuti, kemudian Nabi Nuh, kemudian Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka tentu memang ada juga yang mbalelo istilahnya ya. Iya. Tapi itu agama Allahnya masih tegak. Dan ketika sampai kepada Nabi Isa dan sekarang kelihatannya itu agama Islam, identitas Islam itu mengusahakannya, berani sih orang-orangnya, tapi mengusahanya kok nggak semudah dulu. Dulu seperti udah pembela-pembelanya itu jelas. Bisa kita lihat bahwa yang bukan Islam tuh jadi lebih banyak dan lebih kuat dan kadang-kadang memang ya agak menekanlah di sana sini. Apakah benar bahwa terjadi kekisruhan yang jelas itu setelah Nabi Isa alaihissalam wafat? Baik, ya. Sebenarnya tidak ya. Justru kekisruhan itu munculnya di akhir zaman. Nabi mengisyaratkannya itu di akhir zaman. Memang kita sekarang ini berada di akhir zaman. Ya. Di masa Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa tiada, kan ada penyimpangan. Kemudian diklarifikasi oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW itu, banyak ya pada saat itu yang tadinya Nasrani, yang disebut dalam Al-Quran ahli kitab, berbondong-bondong masuk Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Nah, kemudian pada masa jauh setelah Nabi Muhammad SAW, mulailah muncul penguatan-penguatan baru. Inilah bagian dari istidraj dari Allah untuk menyiapkan arena fitnah akhir zaman. Dan sekarang ini masuklah kita ke arena ujian besar dari Allah, fitnah akhir zaman, di mana kebenaran menjadi lemah. Itu bagian dari fitnah. Nah, tapi nanti ujungnya ini seperti film, ya. Dulu, ya masa-masa remaja, masa kecil itu SMP, SMA. Kalau kita ngelihat film, bioskop dulu itu kita sudah punya tanda clue di film itu. Ceritanya udah putar balik belum? Udah akan happy end belum? Itu kelihatan. Ya, kelihatan. Oh, ini sudah happy end. Ya, kalau sudah happy end, udah semua senario itu terus mau memenangkan si lakon, si jagoan. Itu ada tandanya. Sudah kayak flash balik semuanya. Kalau pada awalnya ceritanya dramatis, kayak yang baik itu menjadi buruk gitu semuanya, menjadi kalah gitu. Tapi kalau sudah dalam senario film itu akan happy end, sudah mulai itu tanda-tandanya. Oh, kayaknya ini kalau sudah biasa nonton udah kenebak. Nah, ini sudah mau berakhir. Kayaknya ini 30 menit lagi sudah berakhir. Nah, begitulah kisah kehidupan manusia di muka bumi. Sekarang ini kancah itu sudah terjadi, fitnah itu sudah muncul di sekarang. Jadi tinggal menunggu penyelesaian akhir dari Allah untuk happy end. Dan penyelesaian akhir sudah dikabarkan. Makanya orang yang pernah nonton film atau baca cerita gitu ya. Misalnya saya dulu pernah nonton di masa remaja, masih SMP atau SD itu. Si Buta dari Gua Hantu. Misalnya film. Dan sebelum itu saya sudah baca dulu resensinya. Jadi masuk nonton itu sudah tenang aja karena sudah tahu ujungnya, nggak ikut tegang. Ya, demikian juga senario
kehidupan dunia ini, ada yang sudah kita diberikan resensinya. Bu Kombat juga sudah tahu resensinya. Di antara resensinya, nanti puncak setelah fitnah ini, Allah diantaranya dalam konteks tadi tentang agama-agama lain itu, Allah akan turunkan hakim berkaitan dengan menghilangkan subhat-subhat tadi, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi kembali. Ketika Nabi Isa turun, dijelaskan oleh Nabi, tugas yang diberikan kepada Nabi Isa ada 4. Untuk mengklarifikasi subhat. Yang pertama, mengklarifikasikan bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan. Kemudian menghilangkan subhat babi. Jadi nggak boleh ada lagi ternak babi. Karena sekarang ini kita sibuk kan nih halal haram, ternak babi bebas. Ini keputusan yang gampang. Seharusnya ternak babinya saja dibatasi. Nah, Nabi Isa membatasi ternak babi itu, nggak boleh ada ternak babi. Nah, jadi nggak perlu lagi halal haram, semuanya babi sudah diklarifikasi. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kebohongan, yaitu simbolnya Dajjal. Ya, di mana banyak ruwaibidah kebohongan-kebohongan, Nabi Isa ditugaskan menghilangkan kebohongan ini yang simboliknya itu Dajjal. Dajjal itu disebut Dajjala, artinya yang sangat bersangatan bohongnya, itu Dajjal. Ya, jadi tidak ada trust, tidak ada kepercayaan lagi, itu dihilangkan sehingga muncul kepercayaan lagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menghilangkan pajak dari muka bumi. Menghilangkan Pajak dari muka bumi. Oh, yang membakar salib tuh mana? Ya, tadi yang awal mengklarifikasi dia bukan anak Tuhan, itu menghancurkan salib. Jadi itu tugasnya. Dan setelah Nabi Isa menyelesaikan tugasnya ini, seluruh dunia menjadi orang beriman semua saat itu. Itulah kejayaan agama Allah, ya. Agama Allah. Seluruh dunia beribadah, beriman yang benar, mentauhidkan Allah kembali. Nah, itu kisah akhirnya. Dan sekarang ini sudah tanda fitnahnya itu masih banyak. Jadi tinggal kita tetap bersabar menunggu waktu karena masih biskop belum usai. Begitu kira-kira Bu gambarannya. Ya, jadi sebetulnya kita sebagai Muslim yang zaman sekarang ada alhamdulillah sekali juga, sebab ini berkenaan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dia mengatakan, oh bukan kamu yang paling ini, bilang sama muridnya, bukan kamu yang paling istilahnya paling keren gitu ya, karena kamu melihat saya. Kalau orang sesudah aku itu nggak melihat saya, jadi usaha orang Muslim sekarang itu ya termasuk memang yang kuat-kuat ya Ustadz ya. Benar Bu, benar. Ya. Karena di masa sekarang itu kata Nabi betul tadi, itu sabda Nabi. Mereka adalah saudaraku kan kata Nabi. Mereka adalah saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Itu para sahabat. Nabi mengatakan, engkau sahabatku. Nah, siapa saudaramu ya Rasulullah? Orang-orang yang berpegang teguh dengan iman dan mengamalkannya, tapi dia tidak pernah berjumpa denganku. Tidak pernah melihat mukjizatku. Nah, itu keimanannya diakui. Dia sangat teguh sekali. Kalau zaman-zaman dulu kan coba, di masa Nabi Musa ya Bu ya. Kaumnya itu dibawa, dikejar-kejar Firaun. Kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat, Laut Merah dibelah, terbelah. Mereka ikut bersama Nabi Musa. Coba kalau orang sekarang melihat kejadian gitu, udah beriman benar, udah nggak ada lagi. Tapi umatnya Nabi Musa, hanya beda 40 hari setelah penyelamatan dari Laut Merah, masih menyembah patung anak sapi.
terkecoh dengan Samiri itu. Nah itu jadi umat Nabi Muhammad di masa sekarang ini, insya Allah khususnya di negeri kita lah, itu insya Allah sangat kokoh. Ya, walaupun ujiannya banyak, ya ini sesuatu yang memang tadi sudah disenariokan Allah untuk memberi ujian, untuk membedakan mana yang bersih teguh memegang keimanannya, mana yang lemah dalam keimanannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan hidayah, taufik, perlindungan oleh Allah, penjagaan dari Allah agar tetap istiqomah. Ya. Begitu Bu Mbak. Jadi memang kata-kata itulah yang menjadi penguat kita untuk tetap ada di identitas Muslim ya. Iya. Kata-kata Rasul, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Betul-betul menguatkan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lili, kita cukupkan dulu. Sudah terdengar suara tarhib dari masjid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kajian pagi hari ini. Selamat kita meraih anugerah dari Allah SWT dengan amalan yang tadi disebutkan dalam firman Allah surat Fussilat ayat ke-33. Sebagai penutup saya akan bacakan kembali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik dari orang yang mengajak kepada jalan Allah, kepada orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang berkata, sesungguhnya aku adalah Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.